Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam Pancasila. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Lentisiana Nulir, SPD, mahasiswi PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 dari LPTK Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Program studi bimbingan dan konseling dengan NIM GT 111259395. Pada hari ini 15 September tahun 2025, saya akan mempraktikkan layanan konseling individual di SMA Negeri Mondo. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi, mari masuk. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Bagaimana? Sudah nyaman? Sudah. Sebelum kita memulai kegiatan kita, alangkah baiknya kita mulai dengan doa. Apakah Cika bisa pimpin kita doa hari ini? Bisa, Ibu. Pada kesiapan kita untuk berdoa dan membangun kita dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas anugerah yang Kau berikan kepada kami. Pada pagi hari ini saya akan mengungkapkan perasaan-perasaan saya kepada Ibu Guru karena selalu dibully bisa sekolah. Semoga kasih saya pada hari ini dan saran-saran dari Ibu dapat saya mengenai doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu dengan keangkaran Kristus Tuhan kami dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Cika sudah memimpin kita doa pada hari ini. Apa kabar Cika hari ini? Baik, Ibu. Baik. Puji Tuhan ya, kabar Cika baik hari ini. Kemarin juga baik kan? Iya, Ibu. Oh iya, Ibu dengar kemarin ada kegiatan ya di Nono sini. Iya, Ibu, ada kegiatan pembukaan turnamen Barbar Cup. Apa? Barbar Cup. Oh, OMKB itu atau bukan? Bukan, masalah punya. Oh, musola punya ya, berarti wilayah ya? Iya, Ibu. Itu mencakup Hanya wilayah utara saja. dan kemarin itu kayaknya ada kedatangan. Ya, ada kedatangan Bapak Bupati dan diterima oleh penari dari Semanggi, Ibu. Penari dari sekolah kita juga. Iya, Ibu. Cika juga termasuk dari penari itu atau? Tidak, Ibu. Saya hanya sebagai panitia saja. Hebatnya jadi panitia ini. Tidak penari tapi masuknya di panitia. Orang dalam ya. Iya, Ibu. Kegiatannya sudah mulai dari Kemarin, Ibu, pembukaan hanya kemarin. ya hari ini masih dipending besok dulu baru naik. Terus berapa lama kira-kira ya? Dengar-dengar dari bapak wasit sih sekitar 1 bulan. Apakah tidak mengganggu proses belajarmu? Sudah bagi waktunya. Oh, sudah bagi waktu ya. Oh, Iya. ya. Yang penting kegiatan di luar dengan tugas utamamu tidak apa ya? Tidak bertabrakan ya. Iya. Tetap memprioritaskan Sekolah. sekolah. Apakah Cika sudah pernah mengikuti proses konseling individual? Belum pernah, Ibu. Ini Belum. yang pertama kali. Oh iya, pertama kali. Iya, Ibu. Wih, berarti Bu ucapan terima kasih ya karena ini pertama kali dan Cika mau ya datang ke sini dengan apa ya sukarela ya datang ke sini. Pagi sebelum itu Ibu karena Cika baru pertama kali jadi Ibu menjelaskan dulu konseling individual. Konseling individual itu proses seorang guru BK atau konselor memfasilitasi konselingnya atau peserta didik mencapai tugas perkembangan atau mencapai menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya ya, memfasilitasi ya.
tujuan dari konseling kita ya. Nah, tujuannya sih itu ada pengenalan, akomodasi dan tindakan. Kita ada 3 ya. Nah, pengenalan itu tuh berharap konseling atau Cika dapat mengemukakan semua persoalan yang Cika hadapi. Sedangkan tujuan akomodasi diharapkan dapat membantu Cika menyelesaikan persoalannya, itu berani mengemukakan, berani menyatakan kalau Cika bisa menyelesaikannya ya. Nanti dengan kita tidak ada tindakannya dengan menyatakannya. Kita akan membuat suatu tindakan untuk Cika belajar di situ. Dan yang terakhir itu tindakan apa yang sudah kita lakukan, yaitu tuh misalnya kita sudah proses konseling berjalannya itu hasil apa yang sudah kita sepakati, Cika aplikasikan atau Cika terapkan di situasi nanti ketika Cika mengalami kembali yang namanya bullying ya. Oke. Ada di sini tuh kita ada tahap-tahap konselingnya, ada tahap awal, tahap inti dan tahap akhir. Oh iya, apakah Cika membawa surat izin yang kemarin Ibu berikan, izin orang tua dan kesukarelaan Cika? Oh iya, terima kasih ya. Oke, sebelum kita mulai juga, kita perlu adanya kesepakatan makmum. Ibu, kesepakatan waktu saya minta 30 menit saja dari Ibu, tapi saya masih ragu-ragu. Saya takut rahasia nanti yang saya ceritakan nanti Ibu sebarluaskan apa yang belum kan. Oke, berarti permintaan dari Cika selama 30 menit ya. Oke, berarti kita sepakat ya waktu kita konseling kita itu selama 30 menit. Berarti sekarang jam 7. Berarti selama 30 menit jatuh akhirnya itu di 7.30 ya, berakhirnya konseling kita. Jadi Ibu harap Cika dapat mengikuti proses konseling dari awal hingga akhir. Berkaitan dengan Cika katakan soal Cika takut rahasia terbuka. Oke, Ibu jelaskan ya. Di konseling ada 3 ya, yang ibu bicarakan sekarang 3 dulu ya, karena ada asas-asasnya. Di sini Ibu sebutkan 3 dulu, asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan juga asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan itu tuh Ibu berharap Cika datang ke sini karena sukarela, bukan karena paksaan dari orang lain ya. Dan asas keterbukaan, Cika diharapkan untuk mengeluarkan atau mengemukakan semua hal yang Cika alami, yang Cika pendam sendiri selama ini ya. Dan yang ketiga ini yang Cika ragukan ini ya, kerahasiaan. Cika tidak usah takut, rahasia Cika itu akan aman di Ibu, karena konseling itu ada hal yang harus kami BK konselor harus jaga. Itu salah satu itu kerahasiaan, jadi tidak perlu takut ya untuk yang namanya rahasia terbongkar ya Cika. Bagaimana? Tenang ya. Oke. Bagaimana, apakah sudah siap memulainya? Sudah? Yakin? Ya. Coba kita mulai kegiatan konseling kita ya. Karena tadi kita sudah membahas soal masalah kita membahas soal turnamen, konseling, terus apa yang Cika ragukan itu Ibu sudah yakin kan? Ya. Oke. Apakah Ibu bisa mengetahui cerita atau persoalan yang Cika alami itu? Bisa Ibu. Saya sering mengalami bullying di sekolah. Oh ya, bullying ya? Ya Ibu. Itu sudah berapa lama? Sudah lama sekali dari saya SMP sampai SMA. Tapi untuk mengungkapkan itu saya masih ragu-ragu. Terus apakah ada teman atau siapa yang bisa membenarkan? Dulunya saya ada teman waktu SMP dan semuanya saya bisa ceritakan kepada teman saya. Tapi sekarang dia sudah beda sekolah, tidak bisa ceritakan. Pertama bullying itu saya selalu diejek karena saya itu berbeda dari yang lain. Di kelas itu saya lebih tinggi, saya muka pas-pasan, terus kenapa guru harus pilih saya, padahal mukanya biasa-biasa saja. Mereka tuh selalu meragukan saya kalau saya tuh tidak bisa tampil.
pernah teman saya laki-laki ketika saya dipilih oleh guru untuk membantu di sekolah Semendo untuk membawakan monolog di ND, dia tidak percaya dengan kemampuan saya. Dia bilang, muka jelek seperti kau itu tidak bisa tampil ke sana, malah kau bukan bawa nama baik sekolah tapi bawa nama buruk sekolah. Terus ketika itu di kelas itu, ketika guru memberikan tugas kelompok itu, ketika satu kelompok yang mereka tuh, mereka selalu bilang, kenapa harus dengan Cika? Kenapa harus dengan Cika? Dia kan tidak mungkin jawab benar semua ini, malah nanti dia kerja salah-salah. Itu yang selalu saya rasakan. Ibu bisa merasakan ya, berarti sudah lama sekali bullyingnya itu ya. Iya. Dari SMP itu lama sekali, dan sekarang juga SMA sudah menginjak kelas 12. Yang lama sekali ya. Dari ketika yang cerita tadi itu menanggapi ya, soal ada teman yang meragukan kemampuan ketika Cika dipercayakan untuk tampil di tingkat kabupaten. Iya. Alasan apa sampai dia, yang Cika tahu ya, kenapa sampai dia meragukan kemampuan Cika untuk tampil di kabupaten? Tidak tahu Ibu, menurut saya sih kemampuan saya tuh bisa tampil di kabupaten membawakan nama baik untuk sekolah, tapi menurut mereka tuh mereka masih meragukan kemampuan saya. Nanti bukannya bawa nama baik sekolah, tapi bawa nama buruk sekolah tuh mereka masih meragukan saya. Tidak tahu kenapa, apa yang membuat mereka ragu terhadap diri saya tidak tahu. Oh ya, berarti selama ini mereka apapun yang Cika lakukan selalu salah ya? Salah itu. Itu di dalam kelas atau di luar kelas juga? Di dalam kelas, di luar juga. Kadang-kadang kalau di luar rumah, di luar lingkungan sekolah itu kadang-kadang kalau dia ketemu saya, muka jelek. Tidak, kalau kau tampil monolog di itu tingkat kabupaten, pasti nanti orang baru lihat di muka kau, orang langsung bilang, anak ini tidak bisa juara. Dia langsung merasa gitu. Setelah mendapatkan beliau dalam waktu yang lama, apa sih yang Cika rasakan itu? Ibu bisa tahu? Rasanya sakit sekali Ibu, macam tertekan karena kenapa semua orang tuh selalu melakukan saya, padahal saya sendiri mengetahui kemampuan saya bahwa saya bisa untuk tampil, saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru dengan baik, tapi tidak tahu kenapa mereka selalu melakukan saya. Dan Cika menyimpan ini dengan begitu lama ya? Apakah hanya soal mengejek, menghina itu saja, atau ada hal-hal lain bullyingnya? Ada hal-hal lain ya. Seperti apa? Apakah Ibu bisa tahu bullyingnya? Ada Ibu, seperti ketika diberi tugas kelompok itu, mereka tidak mau ikut kelompok dengan saya. Berarti jatuhnya diskriminasi juga? Ya. Itu memang betul-betul mereka akan komplain banget. Ya. Di depan Cika juga? Ya, Ibu, apalagi teman-teman laki-laki. Berarti Ibu bisa menyimpulkannya dari teman-teman Cika yang dalam kelas lebih banyak ya, sebagian besar atau lebih banyak itu di laki-laki yang kurang menyukai atau sering bully Cika ya. Iya. Dan Cika bisa melibat itu ya. Mungkin pernah tidak Cika menyampaikan kepada si pembuli itu kayak, tidak, saya merasa yang kalian lakukan itu menyakiti saya. Misalnya ketika mereka menghina ya, mereka menghina Cika kayak seperti bilang, muka biasa-biasa, muka jelek, itu kan menyakiti perasaan Cika. Tapi Cika pernah tidak langsung ngomong ke mereka, apa yang kalian lakukan itu menyakiti saya? Tidak pernah Ibu, saya tidak pernah ngomong atau bilang langsung kepada mereka, karena saya takut semakin saya omong mereka atau mengungkapkan isi hati saya, nanti mereka akan semakin menjauh dari saya, karena teman-teman satu-satunya yang saya percaya itu sudah beda sekolah terus. Yang sekarang kan tidak ada teman yang maksudnya ada teman tapi belum saya percaya sepenuhnya dengan rahasia-rahasia yang saya ungkapkan. Jadi
saya tuh merasa tertekan sekali. Ibu bisa merasakan ya apa yang Cika alami itu, dimana Cika mengalami bulian ya, ini bullying itu berbahaya sekali ya, bisa merusak mental juga ini. Karena dari sisi Cika ibu bisa menanggapi kalau Cika sudah merasa tertekan, itu efek dari bullying ya. Tetapi Cika mau menceritakan ke orang tua tidak bisa, dan teman baik yang Cika percayakan tidak satu sekolah ya, sehingga membuat Cika kewalahan untuk berbagi masalah yang Cika alami ini ke siapa. Dan Cika mau mencoba untuk apa, Cika masih meragukan karena takut. Kalau udah begitu, ibu mau mengajak Cika untuk bermain perang di sini. Ibu jelaskan sedikit di sini. Kita bermain perang di mana ibu akan berurusan, ibu akan menjadi pelaku atau si teman yang membuli, dan Cika menjadi Cika si korban bullying. Ibu akan misalnya ibu omong menghina bullying itu, Cika menyampaikan misalnya kenapa sih harus saya dibully, apa yang Cika rasakan kalau Cika itu tersakiti dengan perilaku bullying itu ya. Bisa kan? Ini kita latihan biar nanti ketika setelah nanti kita konseling ini, Cika mengalami lagi bullying, Cika bisa berani mengungkapkan apa isi hati Cika ke teman yang bullying itu, biar dia tidak melakukan lagi hal-hal bullying itu. Karena menurut mereka biasa saja, tetapi mereka tidak menyadari apa yang mereka lakukan itu menyakiti perasaan Cika ya. Bisa kan? Bisa. Pokoknya Cika relax sejam, menyampaikan apa yang menjadi tertekan, apa yang menjadi masalah, hal yang efek yang Cika alami itu ya, supaya membuat perasaan Cika itu plong ya. Kita mulai ya. Kita duduk saja begini. Oke, ya. Sudah? Lalu jadi si pembunuhnya. Cika, muka biasa saja, muka jelek kau tuh, kenapa sih bisa tampil monolog di Anda? Sedangkan monolog itu kan harus orang yang cantik, yang pintar, cuma kau bisa baca. Kenapa kalian selalu melakukan saya? Padahal saya sendiri merasa malu kalau saya bisa tampil dengan baik dan bisa membawakan nama baik. Ya, itu kan menurut kau. Sedangkan kau sadar tidak kalau itu muka jelek? Dan kok bisa tampil? Heran ya kami, dan sampai kenapa sih kau bisa mempercayai kau tampil di ini? Padahal masih banyak teman-teman yang lain yang lebih pintar. Misalnya ada si M, padahal dia pintar, dia cantik, putih, tidak sama engkau, sudah tinggi, jelek, tapi dipercayakan yang ada nanti bikin rusak nama baik di Ende saja. Kenapa saya dipilih oleh guru? Karena guru percaya bahwa saya tuh bisa menampilkan yang terbaik, walaupun saya bukannya jelek menurut kalian, tapi saya yakin saya bisa membawakan nama sekolah dengan baik. Itu kan menurut kau, tidak menurut kami. Kenapa kalian selalu meragukan saya? Padahal kalian teman saya. Sudah kan? Bagaimana perasaan? Sudah gagu. Nah, maksudnya ibu tuh ketika Cika mengalami bullying, Cika berani ngomong seperti itu. Ya, karena bayangkan dari SMP kan Cika sih paling bisa itu. Iya. SMP sampai SMA, waktu yang lama itu, ya, waktu yang lama. Jadi, ibu berharap ya, nanti misalnya ketika mengalami apa itu omong yang seperti kita praktekkan itu kok. Santai saja, tetapi omong saja kalau apa yang kalian lakukan itu menyakiti saya seperti ini, biar mereka juga mengetahui. Kadang teman-teman ya, mereka tidak tahu yang mereka omongkan menyakiti orang lain, karena mereka menganggap itu lelucon kan. Tapi dengan Cika berani omong, woi, saya tersakiti dengan kata-kata kamu, dan mereka bisa menyadari kalau teman-teman tidak baik untuk Cika, baik untuk mereka, tidak untuk Oke. Jika setelah kita mempraktekkan sedikit ya, ini sekilas bermain perang, apa sih yang Cika rasakan ketika tadi kan ibu lihat seperti Cika itu telah meluapkan apa yang Cika rasakan selama ini. Bagaimana? Rasanya lega sekali Bu, agak mending dari sebelumnya saya ceritakan kepada Ibu. Rasa tertekan dalam diri saya rasanya hilang, langsung hilang. Iya, berarti ada sedikit perubahan ya? Iya. Perubahannya di
gimana setelah mempraktekkan Cika sudah berani mengungkapkan apa yang Cika rasakan itu kan. Ini sedikit baik, berarti ini kita perlu buat perencanaan. Perencanaan di sini maksudnya kita harus membuat suatu rencana atau suatu pencapaiannya setelah kita pulang dari konseling ini, dan jika mengaplikasikan atau menerapkan kehidupan Cika nanti ke depan setelah dari ini ya. Perencanaan saya nanti ketika dibully lagi, saya akan mengungkapkan perasaan saya bahwa ketika dibully itu rasanya tersakiti, tertekan. Jadi untuk teman-teman semua jangan lagi membully saya. Iya, berarti itu Cika. Ibu sangat apresiasi dengan rencananya Cika atau hal yang Cika lakukan atau terapkan nanti. Itu bagus sekali, Ibu apresiasi sekali, karena itu juga bagus untuk Cika ya. Seperti tadi kita berperhatian sedikit sama Cika, betul-betul menerapkan lagi secara langsung ke teman yang bersangkutan, biar dia tahu ya, biar dia tahu kalau yang dia lakukan itu salah ya, biar tidak ada, dan Cika menjadi lebih ya, dan tidak lagi menjadi korban bullying lagi ya. Jadi Cika harus terapkan itu, dan juga setelah Cika menerapkan itu dari saran kalau solusi dari Ibu yang bisa Ibu berikan ke Cika. Kalau tadi kan Cika mau menerapkan, dia mengatakan apa yang Cika rasakan kalau Cika tersakiti. Kalau dari Ibu, selain Cika menerapkan itu, misalnya Cika menjelaskan rasa yang Cika alami selama ini ketika mereka bully. Dari Ibu itu menyampaikan juga kalau bullying itu tuh tidak baik, bukan hanya untuk Cika, tapi untuk korban yang lain nanti yang mungkin tidak sengaja atau disengaja oleh mereka. Ya, kita juga perlu menyampaikan biar mereka tahu bukan hanya hal lelucon bullying itu sangat berbahaya ya, karena banyak sekali korban bullying yang melakukan hal-hal di luar ekspektasi yang mereka rasakan. Menghina itu bisa anaknya drop, stres. Jika kan baru syukur masih bisa mentalnya kuat ya. Jadi berharap dengan ada konseling ini Cika bisa mengaplikasikan lagi atau menerapkan itu bullyingnya kan. Jadi kedepannya bisa kan? Bisa itu. Dan perasaannya sudah lega kan sekarang. Walaupun temannya si yang percaya, siapa itu? Si N ya. Kita kasih inisialnya. Si N ini tidak ada di sini, tetapi dengan Cika percaya, Cika berani percaya saja. Yang Cika merasa diri misalnya rendah diri, kurang percaya diri, itu nanti akan kembali dengan sendiri, ya. Jadi tadi selain itu ada yang perlu Cika bicarakan? Tidak ada lagi. Ya, berarti Cika sudah merasa lebih ya? Iya, lega sekali. Tinggal ini proses konseling kita dan perencanaan yang sudah kita rencanakan ini, Ibu harapkan ya, sangat diharapkan nanti Ibu melihat lagi kalau ini kalau Cika sudah menerapkan, bisa biar Ibu bisa melihat ada tidak perubahan ya. Dan juga nanti ketika Cika mengaplikasikan atau menerapkan itu lagi, kalau masih ada hal yang perlu atau belum kena atau sesuai dengan Cika, kita bisa melakukan pertemuan berikutnya lagi ya. Kita bisa merencanakan pertemuan berikutnya ya. Nanti kita lihat dari sini atau mau merencanakan memang. Merencanakan memang kalau apa yang disarankan Ibu berhasil, berarti saya tidak akan lagi datang konseling. Tapi kalau apa yang direncanakan bersama Ibu masih kurang, nanti saya akan datang lagi. Kira-kira maunya atau bisanya kapan? Mungkin minggu depan di jam yang sama, hari yang sama, dan waktu yang hanya tanggal yang berbeda. Oke.
Oh ya, waktu kita hampir selesai ya. Jadi sebelum kita mengakhiri, Ibu ada sedikit ada minta untuk mengisi evaluasi ya. Evaluasi di sini ada evaluasi hasil dan juga evaluasi proses. Evaluasi proses di sini tuh menjelaskan, mengisi saja jawaban itu ada itu perasaan jika selama mengikuti proses konseling ini itu ada jawaban sesuai atau ya ada tidaknya, dan juga di sini ada evaluasi hasil. Hasilnya di sini apakah konseling ini dapat membantu persoalan jika ataukah tidak ya? Apa? Kalau belum ada yang belum dipahami, nanti bisa ditanya ke Ibu ya, apa yang menjadi apa kurang dipahami, biar Ibu jelaskan lagi. Ya, terima kasih ya. Terima kasih sudah mengisi evaluasi hasil dan juga evaluasi proses. Ini menjadi catatan atau menjadi hal yang untuk kedepannya bisa Ibu ubah. Bagaimana perasaan Cika dan kesan Cika selama mengikuti konseling ini? Kesannya sangat baik dan lega Ibu. Karena mengikuti konseling ini saya bisa mengerti untuk bisa mengungkapkan perasaan kita kepada teman-teman ketika boleh. Jangan hanya minta dalam diri saja. Oh ya, terima kasih ya atas kesannya, perasaannya. Semoga Ibu juga senang karena bisa mendengarkan cerita membantu Cika ya. Sebelum kita akhiri, apakah Cika bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan kegiatan konseling kita dari awal hingga akhir? Bisa Ibu menyimpulkan kesimpulan dari saya. Ketika dibullying teman, jangan membiarkan kita diinjak-injak, tetapi kita harus mengungkapkan apa yang kita rasakan. Mungkin tertekan atau disakiti ketika dibullying. Oh ya, terima kasih ya sudah menyimpulkan. Jadi menambahkan sedikit. Dengan adanya proses konseling ini berharapkan bisa membantu Cika menyelesaikan persoalan yang Cika hadapi, misalnya bullying. Dan juga dengan bullying ini, dengan setelah melakukan konseling, Cika bisa mengaplikasikan atau menerapkan strategi yang sudah kita rencanakan, yang sudah kita lakukan. Terus Cika juga bisa memberitahukan ke teman-teman untuk tidak melakukan bullying, karena bullying itu berbahaya ya. Nah, ketika orang yang mentalnya tidak kuat, itu bisa berakibatnya fatal ya. Dan juga kan kita sudah merencanakan semuanya, bullying itu juga sudah kita jelaskan, Cika juga menyampaikan. Jadi terima kasih ya. Terima kasih untuk Cika sudah sukarela datang ke sini. Sudah berani datang ke sini menyampaikan ya, karena selama ini Cika simpan sendiri. Dengan Cika datang ke sini, itu sesuatu yang sangat Ibu apresiasi ya. Oke, karena waktu kita sudah selesai, karena awal tadi kita suruh awali dengan doa, maka kita mengakhiri ini juga dengan doa. Oke, bisa bantu? Marilah kita berdoa dan memohon untuk bentukan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas anugerah sehingga saya bisa merasakan rasa lega ketika menyampaikan semua keluh kesah saya, dan ada pendengar yang baik dan menasihati saya agar bisa menjalankan hari-hari yang akan datang dengan mengungkapkan segala perasaan yang saya alami dengan baik.
Doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Ya, mari Ibu angkat.